Salam sehat, salam damai sejahtera. Jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan. Dalam cuplikan film berjudul The Adventures of Tintin, The Secret of the Unicorn garapan Paramount dan Columbia Film, Tintin seorang remaja membeli miniatur kapal unicorn pada sebuah pasar loak. Setelah ia membayar sejumlah harga, ada seseorang datang untuk membayarnya dengan 2 kali lebih mahal, tetapi ia berniat tidak menjualnya. Orang ini berpesan, berhati-hatilah setelah kamu memiliki kapal ini karena bahaya akan menimpamu. Orang berikutnya ingin membayar harga berapa saja Tintin mau, tetapi ia tetap berniat tidak menjualnya. Dan orang ini melakukan segala cara untuk memilikinya. Sesampai di rumah, miniatur kapal itu ditaruh di atas meja. Tidak sengaja anjing dan kucing miliknya berkejaran berebutan makanan, dan dengan tidak sengaja anjingnya menyenggol barang antik itu dan sekaligus jatuh ke lantai sehingga ada beberapa bagian yang rusak. Saat kapal itu terjatuh, ada satu benda mirip ballpoint yang jatuh ke lantai, ke kolong meja di luar pengetahuan Tintin. Saat dia penasaran kenapa orang mau membayar mahal barang antiknya, dia pergi ke perpustakaan untuk cari informasi tentang miniatur kapal itu. Namun setelah sampai di rumah, ternyata kapal mainannya sudah dicuri orang. Dalam pencariannya, ia disandra oleh pencurinya. Ternyata barang yang jatuh ke kolong meja tadi berisi selembar tulisan berisi kode petunjuk harta karun. Dari miniatur kapal yang jatuh tersenggol anjing lalu rusak, kapalnya dicuri orang, dan dia disandra. Hal ini menginspirasi pohon pola hidup orang beriman. Kita kasih judul, Sudah Jatuh Tertimpa Tangga. Ternyata orang yang sudah jatuh tertimpa tangga, masih tertimpa balok, tidak selalu berakhir tragis. Yakobus 1 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saat Tintin disandra di sebuah kapal, ia bertemu dengan seorang kapten bernama Haddock, sekaligus pemilik kapal yang memiliki harta karun yang telah disekap beberapa lama oleh seorang bajak laut yang menyandra Tintin juga saat itu. Karena remaja ini membebaskan sang kapten dari tahanan, maka mereka berdua menjadi buron sang bajak laut. Ternyata ada 3 miniatur kapal dengan pemilik berbeda yang masing-masing di dalamnya menyimpan potongan kertas. Dan jika ketiganya disambungkan, maka akan terlihat di dalamnya menjadi sebuah kesatuan, terlihat titik koordinat posisi harta karun. Tertulis Yohanes 3 ayat 16. Dengan perebutan yang sengit, akhirnya bajak laut mendapatkan 3 lembar warisan yang disatukan ini. Dan kemudian berikutnya Tintin bekerja sama dengan sang kapten juga mendapatkannya ini. Kapten yang mempertahankan dengan Tintin juga dia akhirnya bisa memilikinya sampai akhirnya. Bajak laut yang gila harta dan menghalalkan segala cara mati duluan, terpeleset tenggelam ke dalam laut dan ditelan oleh laut. Kapten yang mempertahankan harta yang telah direbut oleh bajak laut, hanya logikanya yang jalan. Jika pusing selalu mabuk-mabukan. Sementara Tintin, sang remaja yang polos ini, mencari harta karun yang berbeda yang ditulis sebagai salib dengan cahaya elang. Sesampai di titik koordinat yang dimaksud, sang kapten bangga memperoleh kembali topi kapten kebanggaannya yang telah terhilang dan bisa memakainya kembali. Sementara Tintin, dia menemukan salib putih dengan cahaya elang. Nah, itu adalah Injil Yohanes. Dia masih mencari elang yang bersinar, tetapi dijelaskan oleh sang kapten bahwa elang bersinar itu adalah pribadi Yohanes itu sendiri dalam terang firman Allah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan seperti bajak laut tadi. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.
seperti sang kapten tadi. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Carilah harta karun yang sejati, seperti Tintin, seorang remaja yang akhirnya dia mendapatkan Injil Yohanes dan dia mendapatkan Tuhan di dalamnya. Akuilah ia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Selamat berburu harta karun. Tuhan Yesus memberkati.